Ini instrumen yang cacat secara hukum. Seorang pengacara senior ketika membuat somasi kepada seorang anak muda tidak memahami esensi daripada hukum somasi. Somasi itu dasarnya, sekali lagi saya katakan, dasarnya adalah perikatan perdata. Mas Roy. Mas Roy? Ya, ini. Itu ada surat kuasanya ya? Ini tanda tangan saya ada di sini. Ya. Ada ya, ini saksi. Supaya untuk membantu, supaya jangan lagi mengulangi bukan seperti sebagai apukat, apalagi dus alpukat. Iya. Pensomasi itu harus tahu nama yang disomasi. Mas topi merah, di KTP Anda namanya topi merah bukan? Ya sudah, ngapain dijawab? Pensomasi tidak tahu nama topi merah, tidak tahu nama alamatnya, ya. Ini namanya bisa error en persona. Loh, dikirimnya kemana kemarin somasinya? Dikirimnya ke WA. Sambil menunggu Bung Jahmada, saya ke Bung Gafur dulu. Silakan Bung Gafur, tadi belum selesai ya. Oh, Silakan Bung Jahmada, Bung Andi Azwan. ya. Terima kasih Mas Aiman. Kita tunggu dulu Saudara Jahmada Girsang naik dulu ke panggung. Saya sengaja bertanya supaya dialog kita ini berbobot. Bukan hanya sekedar kita ngungkit-ngungkit. Oh, saya telepon, ini saya kasih nasihat. Itu saya akui bahwa saya sering berkomunikasi dengan Jahmada Girsang bahkan sampai pagi. Dan bukan cuma saya yang telepon, dia juga sering telepon saya kok. Ya. Dan saya surprise memang kenapa dia suka telepon saya. Karena katanya penalaran hukum saya bagus. Dan saya akan buktikan. Ada satu komunikasi juga dia dengan seorang rekan saya di sini yang sekarang jadi kuasa hukumnya topi merah, Bang Jack Aspardi Piliang. Saya bacakan WhatsApp-nya ya. Izin. Wah, rekanku Gafur, Jack dan Mulyadi. Kita jangan ikut-ikutan cara berpikir mereka itu menghujat, menghina, memprovokasi emosi, menyalahkan pihak-pihak lain. Itu bukan sikap seorang advokat. Kita fokus ke langkah selanjutnya saja. Itu WhatsApp dia ke rekanku Bang Jack. Dan ternyata bukan hanya komunikasi dia dengan saya, dia komunikasi juga dengan Bang Jack. Dan ada satu WhatsApp dia ke Bang Jack. Dia katakan begini. Waktu Bang Jack mengatakan saya berdebat dengan kuasa hukumnya Pak Jokowi, yaitu Bang Rifai, dia WhatsApp dengan Bang Jack. Ketika Bang Jack bilang, mantap analisa hukumnya Gafur, oke. Dia jawab ke Bang Jack, kalau rekanku Gafur memang pakar substansinya. Itu pengakuan dia ke Bang Jack. Ini ada WhatsApp-nya kok. Saya tidak bohong, ya. Kata dia, nyong ambong sing ada lawan katanya. Oke, terus? Oke ya, itu prolog saja. Ada yang negatif kan? Saya kenapa bertanya soal somasi? Karena ini seorang pengacara yang menyusun somasi. Somasi ini kami nilai, ini somasi-somasian. Somasi-somasian? Ya. Kenapa? Somasi ini tidak punya legal minds yang jelas. Tidak punya dasar hukum yang akurat. Somasi mainan gitu. Tidak punya pertimbangan hukum yang mantap. Ini adalah somasi karena panik. Ada seorang anak muda membongkar presentasinya Rismon Hasiolan Sianipar. Kemudian karena kepanikan itulah dia mengirimkan somasi dan somasinya tidak yuridis. Saya akan bongkar itu malam ini. Tadi kan sudah banyak bicara. Kalau saya bicara jangan dipotong. Karena saya udah kasih banyak waktu. Kalau kita bicara somasi, maka dasar hukumnya harus jelas. Somasi itu adalah satu instrumen penyelesaian perkara perdata, basisnya adalah itikat baik. Sebelum seseorang yang mengirimkan somasi menggugat seseorang ke peradilan perdata, dia mengirimkan yang namanya legal notice, peringatan hukum atau pemberitahuan hukum. Supaya orang yang disomasi itu melaksanakan prestasi hukumnya. Itu dasar dari somasi. Somasi itu bukan seperti ini. Somasi itu basisnya adalah perikatan hukum keperdataan.
Diatur di mana? Diatur di sini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut dengan BW yang bahasa kampungnya disebut Burgerly Wetboek. Ini buku Babon. Ini kodifikasi hukum perdata warisan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi. Dan buku Babon inilah yang menjadi dasar adanya somasi. Ya. Di buku ini ada 4, di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini ada 4 buku. Buku pertama adalah buku tentang orang atau subjek hukum. Buku kedua adalah buku tentang kebendaan perdata. Buku ketiga adalah buku tentang perikatan. Dan buku keempat tentang pembuktian hukum. Somasi itu ada di dalam buku 3 tentang perikatan, yang kalau hukum perikatan itu diatur dari mulai pasal 1223 sampai 1864. Itu perikatan yang diatur dalam KUH Perdata. Somasi itu lahir karena perikatan. Dari mana dasar hukumnya? Pasal 1233. Tiap-tiap perikatan lahir karena perjanjian dan lahir karena undang-undang. Apa itu perikatan lahir karena undang-undang? Suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya kerugian kepada orang lain, maka bisa dituntut perdata, bukan dituntut pidana, dituntut perdata. Rujukannya kemana? Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, dalam bahasa kampungnya disebut dengan onrehmatic dat. Ini kita berselancar sedikit ya, ilmu hukum soalnya. Ini mata kuliah tentang asas-asas hukum perdata, hukum perikatan. Kalau kita mau bicara somasi, ini harus saya bongkar somasinya Aja Mada Girsang malam ini. Tiap-tiap perikatan lahir karena perjanjian, juga lahir karena undang-undang. Saya ingin garis bawahi perikatan lahir karena perjanjian. Yang diatur di mana? Pasal 1313, junto pasal 1338, junto pasal 1320 KUH Perdata. Karena ini ribuan pasal soalnya. Apa itu perjanjian? Pasal 1313 mengatakan bahwa perjanjian adalah perikatan antara subjek hukum. Kemudian pasal 1338 mengatur tiap-tiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Dan perjanjian yang sah itu harus dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1320. Di sana ada 4 sah syarat perjanjian. 1. Cakap para hukum, adanya kata sepakat, adanya objek yang diperjanjikan, dan objek yang diperjanjikan itu adalah kausa yang halal. Dari perjanjian inilah maka lahir yang namanya somasi. Dasar hukumnya di mana? Tadi yang disampaikan oleh Bang Azam kan. Pasal 1238 ketika orang melakukan one prestasi, ingkar janji, breach of contract atau default. Apa itu? Jadi ingkar janji. Jadi somasi itu harus ada karena adanya perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya. Harus ada perikatan hukum antara si A dan si B. Dan ketika si A dan si B tidak melaksanakan prestasi hukumnya, maupun si A atau si C atau si B, mohon maaf, maka kita kembalikan kepada pasal 1234. Perikatan adalah untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan sesuatu, atau tidak memberikan sesuatu. Ketika prestasi itu tidak dipenuhi, baru lahir namanya somasi. Ini bukan kayak begini bikin somasinya. Karena kenapa? Klien saya tidak punya hubungan perikatan dengan Rismond Sianipar. Apa perikatan hukumnya? Tidak pernah ada perjanjian. Tidak ada dasar perikatan di antara kedua belah pihak. Sehingga kemudian seorang Rismond karena tidak setuju dengan hasil penelitian atau hasil temuannya si topi merah, klien saya yang anak muda ini, kemudian diberikan somasi. Ini instrumen yang cacat secara hukum. Seorang pengacara senior ketika membuat somasi kepada seorang anak muda tidak memahami esensi daripada hukum somasi. Somasi itu dasarnya, sekali lagi saya katakan, dasarnya adalah perikatan perdata.
Dan perikatan perdata itu lahir karena perjanjian, bukan karena undang-undang. Lahir karena perjanjian, dan ketika salah satu orang atau kontrakting parties dalam perjanjian itu dalam melaksanakan perjanjiannya atau memenuhi prestasi hukumnya, maka berdasarkan pasal 1238 orang itu harus disomasi sebelum dinyatakan wan prestasi. Somasi itu pintu untuk menuju gugatan perdata. Katanya mediator, katanya ahli hukum perdata. Kok seorang pengacara senior nggak memahami hukum somasi? Ini kan menakut-nakuti klien saya anak muda, apalagi di dalamnya nanti saya ancam pidana. Apalagi dikatakan ini soft legal action. Soft legal action apa? Di dalam hukum pidana tidak dikenal somasi. Karena pidana dan perdata itu dua dunia hukum yang berbeda. Hukum pidana adalah hukum publik, hukum perdata adalah private law. Satu public law, satu private law. Tidak bisa digunakan somasi dalam hukum pidana. Makanya kalau kita bongkar KUHP dan KUHAP, semua doktrin-doktrin hukum pidana, tidak ada kewajiban seseorang ketika seseorang itu mengalami korban dari suatu dugaan tindak pidana, kemudian orang itu mensomasi calon tersangka. Kalau begitu calon tersangka kabur semua itu. Makanya hukum pidana tidak mengenal somasi. Loh, saya menemukan ini ada somasi yang ancamannya akan saya pidanakan saudara gitu loh. Apa perikatan hukum antara klien saya dengan Rismon? Ini dua makhluk yang berbeda gitu loh. Tidak ada perikatan hukumnya di situ. Makanya kemudian saya katakan sudahlah, kami jawab aja lah somasinya ini ya. Itu baru pengertian somasi. Yang kedua, saya ingin bicara soal substansi daripada somasi Jamada Girsang. Ada dua soal yang beliau persoalkan di dalam somasinya. Yang pertama, sumber data. Yang kedua, cara mengambil kesimpulan atau cara menarik kesimpulan dari hasil temuan klien saya anak muda yang pemberani ini. Aplaus untuk anak muda topi merah. Saya bangga jadi kuasa hukumnya. Iya ya. Yang pertama sumber data. Data yang ditampilkan oleh Rismon statusnya sudah domain data, sudah public data, sudah public domain, sudah ranah publik. Kenapa? Karena pada menit ke-49 ya, topi merah ya, saya juga mendengar itu penjelasannya Rismon Hasyolan Sianipar, bahwa ini terbuka untuk direkonstruksi ulang, kata-katanya seperti itu. Ya. Saya mendengar, saya ada juga di dalam panggung raya bersuara saat itu. Beliau katakan bahwa ini terbuka untuk direkonstruksi ulang. Kata-katanya persis seperti itu. Boleh diuji orang lain. Ya. Dan beliau selalu mengatakan ilmu pengetahuan itu repeatable, bisa diulang lagi dengan metode apapun. Karena data itu sudah menjadi domain publik, si anak muda topi merah ini karena juga concern dalam hiruk pikuk ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo ini, kemudian tertarik, dan saya melakukan komunikasi dengan klien saya, si topi merah ini. Pada saat pertama kali dihubungi oleh saudara Jamada Girsang yang membuat somasi yang tidak berkualitas ini, ya, dia hubungi saya, Bang Sang Haji, saya dihubungi oleh Jamada Girsang. Saya bilang nggak usah jawab. Kenapa? Jangan sampai ada orang mengaku-ngaku Jamada Girsang, tapi kemudian tiba-tiba masuk somasi. Dia kirimkan somasi itu ke saya. Sorenya kami bertemu di salah satu tempat di Jakarta dan kami tanda tangan surat kuasa, dan di sini ada saksinya, Mas Roy. Mas Roy? Ya, ini. Itu ada surat kuasanya ya? Ini tanda tangan saya ada di sini. Ya. Ada ya, ini saksi. Supaya untuk membantu, supaya jangan lagi mengulangi bukan seperti sebagai apukat, apalagi dus alpukat. Iya. Advokat lagi. Supaya jangan seperti seorang klien yang dulunya macan tapi sudah jadi meong, kata Andi Azwan, itu suka mengatakan, oh itu saya tidak kenal kuasa hukumnya gitu. Makanya kami bikin surat kuasa ada saksinya. Anak muda ini kasih tahu ke saya dan saya bertanya dari mana Anda dapat data itu. Saya buka aja malam ini data itu dia minta lewat Mbak Anggi, iNews.
Oh, topi merah ini ya? Iya, topi merah. Saya juga nggak tahu apa-apa waktu itu. Ya, kenapa? Karena pada saat data yang ditampilkan di screen, kemudian dia lihat di YouTube, memang ada keterbatasan dari sisi resolusi ya. Sehingga dia tidak bisa melakukan analisa terhadap data yang ditampilkan lewat screen. Dia tergeraklah untuk menghubungi Mbak Anggi dan itu dikasih secara patut tidak melawan hukum. Apakah perlu izin Rismon? Tidak perlu. Kenapa? Karena Rismon sudah menyerahkan kepada iNews dan sudah presentasikan itu kepada publik, maka di situ hak publik untuk mengakses data itu. Clear. Di situ tidak berlaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yes. Itu nggak ada, itu berlaku di situ. Kalau saudara Rismon nggak mau ketahuan hasil penelitiannya yang ternyata dibongkar oleh anak muda, ya jangan berani tampilkan dong di sini. Makanya saya melihat malam ini kenapa Rismon nggak berani ya datang ke Rakyat Bersuara ya. Zoom aja nggak berani. Padahal tadi ada Mas Topi Merah di sini loh. Kan menarik gitu kan? Saya bisa dengan Jahmada Girsang sebagai lawyer to lawyer. Ada amplopnya juga di sini. Dan Mas Topi Merah bisa dengan Rismon juga head to head. Itu kan menarik gitu loh. Malam ini akhirnya semua terbongkar. Bahwa yang dilakukan Rismon itu bersama kuasa hukumnya ternyata hanya kepanikan yang tidak dasarnya yuridis gitu. Hal yang kedua, terkait dengan enggak, ini dari substansinya dia. Substansi dia pertama kan terkait sumber data. Saya tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak masuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Clear itu. Dan saya sudah sampaikan juga itu kan sudah terbuka di media. Betul, dan itu sudah dipublish. Apalagi ada pernyataan, silakan direkonstruksi ulang. Cuma saya sampaikan, ini internal kami ya, ketika nanti mau diminta oleh pihak yang berseberangan, kami akan minta izin dulu. Nah, saya akan sampaikan seperti itu untuk next ini. Ya, itu gini, itu bagus. Di undang-undang itu hanya Mas persoalan etika aja. Mas Gafur, di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 itu detail. Saya hafal Mas Aiman, saya yang bikin naskah akademiknya. Apalagi ini ada pakar yang bikin kan? Iya. Wah, tambah keren ini. Jadi clear, nggak mungkin melanggar undang-undang, aman. Yes, aman. Itu sudah kami kaji itu, Mas Roy. Aman itu. Jadi kalau ada mau intimidasi, kecil itu. Oke, hal yang kedua dari yang dipersoalkan oleh Jahmada Girsang dalam surat somasinya, yaitu terkait dengan metodologi. Saya bukan orang teknis yang pintar matematika komputer ya. Harusnya untuk menjawab ini, ya head to head dong Rismon dengan Topi Merah malam ini. Kenapa Rismon tidak berani hadir di sini? Kan udah dijelaskan tadi semuanya kan? Jelas itu. Jadi, saya ingin menutup presentasi saya terhadap somasi ini. Somasi ini cukup kami jawab di sini yang tadi sudah saya jawab dan tidak akan kami jawab secara tertulis karena ini tidak layak untuk dijawab secara tertulis. 1 menit Mas Aiman. Oke. 1 menit. Karena saya ikut tanda tangan di surat somasi ini pertanyaan bodoh saya yang bukan seorang lawyer, apalagi yang ngaku-ngaku alpukat tadi itu. Ya. Sependek pengetahuan saya, Mas Refli tolong koreksi sebagai kuasa hukum saya, kalau orang mau disomasi itu, ya, orang yang mensomasinya ada juga surat kuasa hukumnya. Ada enggak? Pak Jahmada. Dilampirkan. Nah, dilampirkan harusnya. Yang kedua, pensomasi itu harus tahu nama yang disomasi. Mas Topi Merah, di KTP Anda namanya Topi Merah bukan? Ya sudah, ngapain dijawab? Pensomasi tidak tahu nama Topi Merah, tidak tahu nama alamatnya, ya. Ini namanya bisa error en persona. Dikirimnya kemana kemarin somasinya? Dikirimnya ke WA. Oh, ke WA. Iya kan, hanya dikirimnya WA. Dan nanti kalau misalnya sudah tahu namanya, katakanlah tadi dibocorkan ada yang namanya Imam tadi. Nggak, jadi gimana? Alamatnya kan bisa tuh, Saudara Topi Merah. Ya? Di tempat. Oh, di tempat. Kirim lewat WA. Jadi, mohon maaf, saya aja yang bukan orang mengerti hukum. Hanya sempat kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum 2 dulu ketika di kampus. Itu pun sudah bisa lihat.
Somasi ini ya somasi-somasian kayak ijazah-ijazahan gitu loh. Ya udah, topi merah tenang saja. Jadi nanti kalau ada surat beneran, maka somasi selama 2 kali itu nggak berlaku karena yang disomasi itu si topi merah. Kalau nanti ada imam, baru itu baru mulai berlaku. Gitu ya, tenang aja. Melengkapi undang-undang yang disebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Aman jadi. Oke, baik. Bung Jagir silakan. Sekaligus untuk menyampaikan apa yang disampaikan di layar nanti ya. Ya. Aku mau adil, ada Prof. Firmanto, aku persilakan deh ya. Jujur aja. Silakan aja, nggak apa-apa. Bukan dong, beliau lawyernya Jokowi. Oh enggak. Prof. Firman bilang ke Bung Jagir. Hah? Itu yang mana ini? Oke, kita break dulu aja kalau gitu. Bukan gini aja, menanggapi yang tadi. Gapur, oke. Aku respon pernah mengatakan Soal somasi? ya somasi itu memang dikenal di dalam hukum perdata. Tapi makanya perlu pengalaman menangani pidana. Ada Pak Ugro di sini. Ya, artinya untuk check and recheck. Apa yang kita alami selama ini alami di kepolisian, SPKT, nggak usah kasih tahu tunjuk. Kita melaporkan 167 atau memasuki repakan orang lain. Mudah-mudahan benar pasalnya ya Prof ya. Kita laporkan. Itu hukumannya sebenarnya ringan. Tapi bilang somasi dulu dong. Ini pidana ya? Pidana. Kalau di perdata memang wajib banget. Kalau enggak, tapi di pidana juga bisa ditolak lewat somasi dulu. Tapi itu diadopsi juga di dalam hukum pidana. Kalau kita cermati Perpol 8 tahun 2021 untuk melakukan perdamaian itu biasanya diawali juga somasi perdamaian. Jadi jangan kaku-kaku banget. Jadi oleh sebab itulah diperlukan suatu pengalaman hukum dalam melaksanakan praktisi hukum dalam lapangan. Kalau hanya pasal-pasal doang anak SD bisa baca, tapi how to influence test di lapangan diperlukan. Rekanku Aiman, biar nggak ada penggelapan hukum. Hukum itu positif. Ya nggak apa-apa Mas Rojo ngangak-ngangak kayak gitu. Nanti ada pertanyaan saya terakhir. Oke, ya jadi di pidana pun dikenal itu dari pengalaman saya. Tujuannya adalah agar kita, apalagi sekarang KUHP yang baru, membuka banget 79 sampai 88. Restoratif justice. Enggak ada hubungannya ini. Ya, berbuka. Saya seorang mediator, saya nggak malu mengatakan track record saya lihat. Mendamaikan. Iya, tadi damai. ada sesuatu yang mau disampaikan tadi di layar. Kelihatan track recordnya tadi itu ngelempar-lempar jawaban tadi. Oke, boleh. Aiman. Tapi kayaknya terlalu menyimpang ya, Bung Aiman. Oke. Soal apa sih? Tadi aku mau tampilkan di layar itu tentang penelitian yang boleh mengevaluasi sebagainya. Aku bicara dulu sama Gapur. Jadi aku tantang tadi itu ya, bukan kau tantang ya. Di pidana terbuka. Mungkin Anda nggak alami, tapi aku alami. Aku lakukan, apalagi KUHP yang baru. Janganlah sampai lapor-laporan lah, aku panggil dulu ke somasi. Pernah disomasi lalu kemudian kasusnya jalan? Pidana? Pernah aduh. Banyak? Oh ya, nggak usah disebut lah. Mas Aiman, saya jawab ya. Saya bukan perdata loh, saya pidana loh. Iya. Saya pidana S1, S2 saya pidana loh. Bukan perdata, tapi saya ambil kekhususan lagi di kurator, mediator, legal auditor. Ini dosen saya, Pak, Profesor Rafli Harun. Nggak bisa disangkal. Di CLA, sertifikat legal auditor, ini dosen saya. Nggak semua lulus angkatan itu, saya lulus pertama. Maaf ya, Prof. Oke. Ini kan aku testimoni, real. Oke. Jadi kembali yang somasi tadi, jangan Anda bilang di pidana nggak ada somasi. Ada. Tujuannya tergantung mindset kita. Ini perkara mau saya damaikan atau create case by case. Ciptakan lagi perkara. Makanya aku bilang karena ada kuasa hukumnya, aku nggak boleh secara adat kehukuman aku nggak boleh bicara sama topi apa Namanya Imam. siapa? Ya, tengkeng ya. Aku mulai malam ini tahu namamu. Ku cari tadi dia sampai kemana-mana. Ku cari nggak tahu nama kau. Tapi kenapa aku somasi topi miring? Kau membuat trademark. Salah lagi. Aduh.
Kenapa aku sebut kau topi merah? Karena di trademarkmu itu topi merah. Di podcastnya topi merah. So, aku tunjukkan ke orang itu, dia menolak nggak? Berarti tolaklah semua podcastnya itu. Logika hukum kayak kita nggak bodoh-bodoh banget lah, Mas Imam. Mas Imam, Aiman. Aku udah ini soalnya udah mulai pusing. Oke, baik. Oke, Mas Aiman, Mas Aiman ya. Ini menarik. Ini menarik ini. Ini menarik. Pertama saya ingin katakan begini, kita ini negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, Indonesia adalah negara hukum. Karena kita ini negara hukum, bukan negara pengalaman, maka semua harus jelas berdasarkan hukum, ya. Sekaligus juga di sini ada seorang pengacara, Bu Elida. Saya baru dengar beberapa hari yang lalu beliau podcast. Saya tidak perlu sebut podcastnya lah. Beliau juga menyebut nama saya. Nanti Ibu bisa menjawab. Oke, nanti kita ke Bu Eliadi juga. Selepas jeda kami kasih gambar saat lagi tetap bersama kami. Oke.